Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab, seperti biasa di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita ada beberapa pembahasan dan pembahasan pertama kita adalah tentang jasad orang-orang yang tidak hancur walaupun sudah dikubur sih. Subhanallah, jadi sudah dikubur dan jasadnya masih utuh. Benar sekali. Nah, ini juga ada kisah nyata. Nanti insya Allah akan diceritakan di Berita Islami Masa Kini juga. Langsung kita lihat aja penjelasannya, Wisnu ya. Ini dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jasad siapa sajakah yang tidak hancur? Apa yang akan terjadi pada mayat dan kain kafan setelah lama dikubur? Jawabannya pasti jasad dan kain kafan akan rusak, bahkan ada yang sampai tulang belulangnya pun hancur lebur. Namun percayakah Anda bahwa ada jasad yang masih utuh, bahkan kain kafannya tidak rusak seperti baru dikubur 1 jam? Padahal jasad tersebut sudah terkubur selama belasan tahun. Kejadian ini terjadi di Desa Sri Martini, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada tahun 2009 lalu. Ketika itu, makam almarhumah Pairah yang meninggal dunia dimakamkan tanggal 12 Oktober 1995 dibongkar kembali untuk memakamkan salah satu keluarga almarhumah. Namun secara mengejutkan, para penggali melihat jasad almarhumah ternyata tidak hancur dan masih utuh, bahkan kain kafannya pun demikian. Menurut beberapa kesaksian orang-orang kampung tersebut, almarhumah dikenal sebagai orang yang baik dan suka menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Kisah yang tak kalah menghebohkan adalah utuhnya jasad almarhum Kiai Haji Abdullah Mukmin. Keajaiban utuhnya jasad sang ulama ini terjadi di Tangerang pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009. Jenazah Kiai Haji Abdullah Mukmin yang dimakamkan di area Musola An-Najat di Jalan Benda, Kota Tangerang, masih utuh meski telah 26 tahun terkubur tanah. Makam ulama yang pernah menuntut ilmu selama 7 tahun di Darul Ulum Mekah, Arab Saudi ini dibongkar karena adanya rencana pelebaran jalan. Di Tangerang, kesalihan ulama yang sangat tegas ini tidak perlu dipertanyakan. Selain mengajarkan ilmu agama, almarhum Kiai Abdullah juga mengajarkan kewirausahaan kepada para muridnya, antara lain cara bercocok tanam. Kisah serupa juga terjadi di Ciomas, Bogor. Warga Bogor dihebohkan dengan utuhnya jasad Triani binti Kartomulyo, seorang wanita yang dikenal sebagai ahli sedekah dan sudah dikubur selama 19 tahun. Keajaiban itu terungkap saat penggalian makam almarhumah di TPU Kampung Bubalak, RT 1 RW 9 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Kamis pagi tanggal 14 Februari 2013. Pembongkaran makam Triani ini dilakukan anak-anak almarhumah untuk dipindahkan ke Purwoda di Jawa Tengah, disandingkan dengan makam suami almarhumah. Lalu hal mengejutkan terjadi ketika para penggali dan pihak keluarga melihat langsung jasad dan kain kafan almarhumah masih utuh tanpa menyebarkan bau busuk. Pemirsa, itulah kisah nyata mengenai utuhnya jasad seorang manusia yang semasa hidupnya banyak melakukan kebaikan. Di antara jasad itu ada yang ahli sedekah, ada yang suka menolong tanpa memandang bulu, dan ada juga jasad ulama yang mengajarkan agama Islam. Lalu bagaimana Islam menyikapi hal ini? Adakah sebenarnya Islam menyatakan bahwasannya benar ada jasad yang akan tetap utuh meski telah dikubur belasan bahkan puluhan tahun lamanya? Pemirsa, ilmu kedokteran telah mampu mendeteksi proses-proses pembusukan jenazah di alam kubur, di mana proses ini mulai terjadi dari jasad baru dikuburkan hingga tubuh berubah menjadi gas, cairan, dan amonia. Mikroba-mikroba anaerob yang hidup di dalam usus manusia, enzim-enzim yang terlepas dari sel-sel setelah tubuh meninggal, dan larva-larva tanah yang berkembang biak dengan sangat cepat. Mereka semua menggerogoti sel-sel mayat dengan sangat lahap. Itulah sebabnya mengapa jasad akan hancur di dalam tanah. Namun ajaibnya, teori ini tidak berlaku pada jasad almarhumah Nyonya Pairah, almarhum Kiai Haji Abdullah, dan almarhumah Triani. Tubuh mereka masih tetap utuh dan kebal terhadap bakteri-bakteri pembusuk tersebut meski telah terkubur bertahun-tahun lamanya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
Bahkan mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Melalui ayat ini dan didukung dengan kisah-kisah nyata, seakan menjadi saksi akan kebenaran mengenai keutuhan jasad seorang manusia, memang benar terjadi. Lalu siapa sajakah orang-orang yang mendapat keajaiban tersebut? Siapa sajakah mereka yang jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah? Pemirsa, jasad yang tidak akan hancur dimakan tanah adalah jasad para nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya hari Jumat adalah hari-hari kalian yang paling baik. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Hari ditiupnya sangkakala pewafatan manusia atau menjelang kiamat dan dibangkitkannya. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu Jumat, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana salawat kami dapat diperlihatkan kepada engkau, sedangkan engkau telah wafat atau jasad engkau telah rusak?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jasad berikutnya yang tidak hancur dimakan tanah dan tetap utuh seperti baru dikubur adalah jasad milik syuhada. Waktu terjadi banjir di Madinah pada tahun 2013, dikabarkan bahwa banjir itu cukup deras hingga menggerus pemakaman sahabat Nabi. Sejumlah jenazah sahabat Nabi pun mengapung dan masih utuh seperti baru meninggal beberapa hari yang lalu. Ajaibnya, darahnya masih mengalir harum, bahkan ada yang tangannya masih menutup lukanya di lambung karena terkena tombak. Syekh Mahmud As-Sawaf dalam Kishatun Nihayah mengatakan, "Di antara orang yang aku kuburkan adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Badannya besar, kedua telinga dan hidungnya terpotong. Perutnya terbelah, dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ketika kami menggerakkannya dan mengangkat tangannya, darahnya mengalir. Aku menguburkannya bersama sahabat-sahabat lainnya yang gugur syahid di Uhud." Tahukah Anda pemirsa, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW. Subhanallah, setelah 1400 tahun lebih, betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban tersebut kepada para syuhada. Jasad Umar bin Khattab juga menjadi salah satu jasad yang tetap utuh dan tidak hancur. Hal ini telah diceritakan dari Farwah, yang telah diceritakan dari Ali, dari Hisham bin Urwah, dan dari ayahnya Urwah. Ketika sebuah tombak pertahanan roboh di era Walid bin Abdul Malik, orang-orang membangunnya kembali. Namun tiba-tiba nampak sebuah telapak kaki, sehingga mereka kaget bukan main. Mereka menyangka bahwa telapak kaki yang terlihat itu adalah milik Nabi Muhammad SAW, dan tidak seorang pun yang tahu saat itu telapak kaki siapakah itu. Sehingga kemudian Urwah radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Tidak, demi Allah itu bukan telapak kaki Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah telapak kaki Umar radhiyallahu anhu." Jasad yang tidak akan hancur berikutnya adalah jasad milik sebagian ulama dan orang-orang soleh. Sebagaimana banyak disebutkan dalam cerita-cerita nyata sebelumnya mengenai jasad yang tidak hancur. Walaupun tidak ada dalilnya, namun amal soleh dan keimanan adalah sumber datangnya keberkahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Hadis riwayat At-Tirmizi sahih. Menurut Ibnu Rajab rahimahullah, hadis Nabi tersebut memiliki pengertian agar kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan dan batasan-batasannya, sehingga niscaya Allah akan menjaga harta kita, keluarga kita, agama kita, dan tubuh kita. Wallahu alam. Pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai siapa sajakah jasad yang tidak hancur. Semoga kita bisa menjaga perintah Allah sehingga Allah bisa menjaga kita dari kebinasaan jasad kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, pemirsa, tadi pembahasan dari berita Islami masa kini tentang jasad-jasad orang-orang yang tidak hancur itu ya. Dari beberapa yang dibahas tadi ada jasad para nabi tidak akan mungkin hancur.
tadi juga sedih sekali ya, jasad para syuhada di perang Uhud itu sudah lama sekali sampai itu masih mengeluarkan darahnya. Tadi kita juga merinding ya, Zia, mendengar apa namanya, ini berita yang baru buat kami juga gitu. Iya, dan yang pasti kalau kita orang-orang yang selalu mengamalkan kebaikan, tadi ada juga orang yang jasadnya masih utuh, beliau adalah orang yang ahli sedekah. Iya, ahli sedekah. Iya, itulah kenapa sampai jasadnya dilindungi oleh Allah. Ya, insya Allah. Yang mungkin yang tahu hanya Allah ya, karena kita hanya menebak seperti ya para syuhada, terus ahli sedekah yang selalu berbuat kebaikan sesamanya gitu, banyak sekali ya Zia. Insya Allah kita bisa mengikuti jalannya seperti itu ya. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang lebih seru lagi nih pemirsa. Jadi nanti kita akan bahas tentang apakah alasan Al-Quran menyuruh kita untuk makan buah terlebih dahulu sebelum makan berat. Oke, menarik. Padahal kan biasanya kalau buah itu buat dessert ya, Iya, cuci mulut. buat pencuci mulut ya, di akhir-akhir gitu biasanya ya. Kenapa kok di awal gitu? Ya, penasaran kan, tapi nanti pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, sekarang kita akan melihat pembahasan kenapa sih di dalam Islam itu dianjurkan untuk makan buah dulu baru makan berat atau makan nasi gitu ya. Langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Ini dia penjelasannya. Alasan Al-Quran menganjurkan makan buah dulu sebelum makan. Setiap orang pasti menyukai buah, dari anak kecil hingga orang dewasa. Ya, walaupun tidak semua buah disukai setiap orang, akan tetapi setidaknya setiap orang pasti pernah makan buah-buahan. Karena banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan mengkonsumsi buah secara teratur. Buah kaya akan serat, vitamin, mineral, dan yang terpenting adalah zat warna buah, phytochemical. Sebagai antioksidan, buah juga merupakan alat untuk detoksifikasi dan penyedia gula alami. Bila dimakan dengan cara yang benar, maka buah akan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Bahkan makan 3 porsi buah setiap hari juga bisa membersihkan tubuh dari racun dan membantu sistem pencernaan. Umumnya orang Indonesia memakan buah setelah makan makanan berat seperti nasi, karena beranggapan bahwa buah-buahan itu adalah sebagai pencuci mulut setelah makan. Dan kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Namun tahukah Anda pemirsa, bahwa dalam Al-Quran justru dianjurkan untuk memakan buah terlebih dahulu sebelum makan makanan pokok. Lalu mengapa harus demikian? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Telah ada informasi mengenai anjuran memakan buah terlebih dulu sebelum makan makanan pokok. Dan informasi ini dikatakan sebagai anjuran dari agama Islam. Ternyata hal ini bukan hoaks belaka, karena ada beberapa ulama yang memang berpendapat demikian. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan di antaranya dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 20 hingga 21. Dari ayat tersebut, ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut buah terlebih dulu, baru daging sebagai dalil anjuran dalam Islam. Maka diyakini bahwa dianjurkan memakan buah terlebih dulu, baru memakan makanan pokok. Al-Ghazali rahimahullah berkata bahwa dianjurkan mendahulukan makan buah karena sesuai dengan ilmu kedokteran, yaitu lebih cepat dicerna. Maka lebih baik buah lebih bawah atau dalam perut daripada hidangan atau makanan pokok. Akan tetapi dalam hal ini ada ulama yang berbeda pendapat dengan pendalilan tersebut, namun membenarkan bahwa adab makan adalah mendahulukan buah daripada makanan utama. Syekh Salih Al-Munajjid Hafizahullah berkata, mendahulukan buah daripada makanan utama lebih baik karena lebih cepat dicerna. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah pada jamuan penduduk surga dan mereka mendahulukan buah dari makanan utama. Maka menurut Syekh Salih Al-Munajjid Hafizahullah, firman Allah tadi dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 20 hingga 21 yang artinya, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan, tidak bisa menjadi dalil, karena semata-mata menyebut sebagai maktuf atau urutan tidaklah bisa menjadi dalil untuk mendahulukan buah. Kemudian yang menjadi alasan juga keadaan di surga berbeda dengan di dunia. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan lagi bahwa terdapat dalil lainnya dalam hal ini,
Imam An-Nawawi telah menyebutkan ketika menjelaskan hadis Abi Al-Haisam bin Taihan tatkala ia datang kepada Rasulullah SAW dan ada Abu Bakar dan Umar. Ia membawa wadah yang berisi kurma basah dan kurma kering. Kemudian Rasulullah berkata, "Makanlah ini kurma." Kemudian mengambil hidangan dan kemudian pergi. Maka dari hadis ini diartikan bahwa ada anjuran untuk mendahulukan makan buah, baru kemudian roti, daging, dan makanan pokok lainnya. Dan dalam segi kesehatan, ternyata memang benar dianjurkan makan buah sebelum makan makanan utama. Hal ini dikarenakan untuk lebih memudahkan penyerapan buah dan gizi yang terkandung di buah, serta tidak bersaing dengan penyerapan makanan utama. Karena setelah kita makan, tubuh kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencerna makanan berat tersebut, sehingga buah-buahan yang dikonsumsi setelah makan berat terlambat dicerna dan hasilnya nutrisi dari buah yang kita makan tidak diserap dengan baik. Lambung mencerna buah-buahan yang kita makan selesai hanya dalam waktu 15-20 menit, kecuali pisang yang membutuhkan waktu 45 menit untuk dicerna. Dan zat gula di dalam buah langsung memberi kita energi instan yang kita perlukan untuk bekerja sejak pagi hari. Karbohidrat seperti nasi, jagung, mie, roti jika dimakan tanpa sayur atau lauk akan memakan waktu 2 jam untuk dicerna lambung. Sedangkan protein hewani seperti ayam, daging, ikan, telur kalau tidak dicampur yang lain memakan waktu sekitar 3-4 jam untuk dicerna lambung. Maka jika mencampur karbohidrat dengan protein hewani seperti cara makan orang Indonesia kebanyakan, lambung pun memerlukan waktu lebih dari 6 jam untuk mencernanya. Dan hal terbaik yang dianjurkan adalah makan buah dalam keadaan perut kosong agar penyerapan nutrisi buah-buahan oleh tubuh menjadi lebih maksimal. Karena seperti penjelasan tadi, buah-buahan lebih cepat dicerna oleh tubuh kita daripada karbohidrat. Juga dianjurkan setelah makan buah, beri jeda 15 menit hingga 20 menit untuk memberi kesempatan bagi tubuh kita mencerna buah-buahan dan menyerap nutrisinya. Barulah sesudah itu makan berat seperti nasi dan lauk pauk lainnya. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai alasan Al-Quran menganjurkan makan buah terlebih dulu sebelum makan makanan utama. Semoga dengan pengetahuan tersebut dapat menambah keyakinan kepada kebenaran Al-Quran, karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah kebenaran bagi setiap hambanya. Bahkan dalam hal ini, Rasulullah SAW sudah terlebih dulu mencontohkan umatnya untuk mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan makanan yang utama. Subhanallah. Baik pemirsa, sekarang kita sudah tahu ya, kenapa sih kalau di dalam Islam itu dianjurkan dulu untuk makan buah terlebih dahulu, tunggu 20 menit, baru kita makan yang berat, makanan-makanan pokok. Selain itu juga memang kalau misalnya makan juga kita tidak boleh berlebihan ya. Makan buah juga tidak boleh terlalu berlebihan. Seperti kalau misalnya ada hadisnya ya, kalau tidak salah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Oke, nah jadi tapi bukan berarti makan buahnya durian duluan ya Wisnu? Jangan. Sama juga bohong kan ya? Sama aja bohong tuh ya, tapi ini juga salah satu metode diet, jadi kita makan buah dulu, karena kan setelah makan buah kita jadi kenyang. Oke, oh ya benar juga sih ya. Saya kan juga tinggi kan kalau buah, terus jadi kita makan nasi lebih dikit ya? Betul, ya insya Allah abis ini aku mau ke toko buah segar deh. Boleh, aku juga. Setelah ini kita akan bahas seputar makanan dan minuman, tapi bedanya makanan dan minuman yang ada di surga, subhanallah. Menarik nih ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya pemirsa, jadi apa aja sih makanan dan minuman yang ada di surga? Aku pengen tahu banget, langsung kita lihat aja ya. Ini dia penjelasannya. Apakah menu makanan dan minuman di surga? Pemirsa, tentu kita hidup di dunia pasti membutuhkan makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman merupakan sebuah asupan gizi yang cukup berperan penting bagi tubuh kita. Selain berfungsi untuk memenuhi gizi, makanan juga dapat berfungsi sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Bahkan di zaman sekarang, untuk mencari makanan dan minuman bukanlah suatu hal yang sulit, karena sudah banyak orang yang menjajakan berbagai jenis macam jajanan yang berupa makanan dan minuman. Tapi pemirsa beriman, mengetahui apa saja makanan dan minuman yang tersedia di dunia, pasti kita bisa dengan mudah mencari tahunya.
Lantas bagaimanakah dengan menu-menu makanan dan minuman yang ada di surga? Kira-kira apa sajakah yang akan disediakan Allah untuk para ahli surga? Inilah ulasannya. Pada hakikatnya, makanan ahli surga memang tidak ada bedanya dengan makanan yang ada di dunia. Namun kualitas dan kuantitasnya sangat berbeda. Semisal, di dunia ada jambu dan di surga pun juga ada jambu. Tapi jambu di surga jauh lebih baik, lebih enak, lebih lezat, lebih besar, lebih manis dan mengandung berbagai macam rasa sesuai dengan keinginan orang yang memakannya. Di surga, penghuninya memang benar-benar dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk kenikmatan. Mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan dari berbagai jenis makanan dan buah-buahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Quran Surah Yasin ayat 57. Lantas pemirsa, jika di dalam surga kita bisa mendapatkan apapun makanan yang kita inginkan, lalu sebenarnya adakah makanan yang sengaja dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghuni surganya? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidangan yang spesial untuk para penghuni surga. Hidangan ini merupakan makanan pertama yang Allah berikan untuk ahli surga. Ketika itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Salam yang bertanya, apa yang pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga? Beliau menjawab, hati ikan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hidangan spesial pertama yang Allah sajikan untuk penduduk surga adalah hati ikan. Dan inilah hidangan yang paling nikmat bagi penduduk surga. Walaupun hidangannya sama dengan di dunia, akan tetapi hakikatnya itu berbeda. Kenapa? Karena hidangan-hidangan di surga adalah hidangan yang sangat lezat dan sangat istimewa. Tapi ada yang mengatakan bahwa ahli surga diberikan makanan berupa hati ikan, karena makanan tersebut dapat membersihkan dan mencuci perut. Namun pendapat itu ternyata kurang kuat dan tidak memiliki hadis atau dalil. Sementara menurut ilmu kedokteran, hati ikan memiliki banyak faedah, yaitu dapat menurunkan prosentasi kolesterol dalam darah, menurunkan minyak di tubuh, meringankan sakit di persendian tulang, dan hati ikan juga sangat kaya dengan vitamin D. Pemirsa, setelah para ahli surga diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hati ikan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan spesial yang kedua. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, apa menu mereka selanjutnya? Beliau menjawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang mereka makan dari ujung-ujungnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan sederhana seperti hati ikan dan daging sapi bukan semata-mata karena Allah tidak ingin memberikan makanan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin penduduk surga tetap mensyukuri nikmat apa yang telah Allah berikan. Karena di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan penduduk surga untuk menyantap makanan dan minuman yang mereka inginkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surah Al-Haqqah ayat 24. Pemirsa, sama halnya dengan makanan, minuman pun juga akan didapatkan oleh penghuni surga. Bahkan minuman penduduk surga sangat istimewa, karena apa yang ketika di dunia diharamkan seperti halnya khamar atau arak, maka di surga arak menjadi minuman favorit para ahli surga. Hanya saja arak di surga tidak memabukkan. Selain itu penduduk surga ternyata juga akan mendapatkan suguhan minuman yang lezat, di mana ketika di dunia mereka belum pernah merasakannya. Andai kata mereka telah merasakannya ketika di dunia, maka kesegaran, kelezatan, dan kemanisannya terasa sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu memberikan yang terbaik untuk penghuninya. Sampai minuman pun Allah berikan dengan kualitas serta rasa yang tiada duanya. Walaupun itu hanya sekedar air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Insan. Tidak hanya diberikan minuman yang campurannya adalah air kafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan minuman yang campurannya adalah jahe. Di dalam surga itu,
Mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Quran Surah Al-Insan ayat 17 hingga 18. Allah memberikan minuman dengan campuran jahe karena jahe itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai segala sesuatu yang bermanfaat. Pemirsa, di dalam surga ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan 4 sungai, di mana di dalamnya mengalir air-air yang dapat diminum. 4 aliran sungai ini terdiri dari air tawar, air susu, air yang campurannya adalah khamar dan madu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah, dan sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, dan sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang telah tersaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan dia yang kekal dalam neraka, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Quran Surah Muhammad ayat 15. Pemirsa beriman, dari penjelasan tadi terlihat bahwa surga itu sungguh sangat indah dan bahagia, di mana di dalamnya kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat memanjakan para penghuninya, mulai dari makanan hingga minumannya. Dan pemirsa, dengan adanya penjelasan ini, semoga hati kita tergerak untuk meningkatkan iman di diri kita, serta senantiasa kita sebagai umat muslim bisa menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, lihatnya seneng banget ya tadi Wisnu ya. Selain segar-segar kelihatannya, dan yang pasti nanti kita akan sangat bahagia kalau tinggal di surga ya. Iya pastinya. Dan ini akan jadi notes buat kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan beramal banyak. Ya tadi makan-makanannya apa aja sih? Ada hati ikan. Hati ikan, terus ada daging sapi pilihan. Daging sapi pilihan. Ya, ada jahe. Ada jahe. Dan banyak lagi ya. Subhanallah. Memang kalau misalnya secara kita lihat, kalau misalnya makanannya ada buah-buahan, memang sama seperti di dunia gitu. Tapi kalau di surga itu tidak bisa kita bayangkan begitu nikmatnya, begitu harumnya buah-buahan dia ada di surga. Minumannya ada madu, ada susu, ada khamar. Dan khamar kalau di sini haram, memabukkan. Kalau di sana tidak memabukkan dan sangat spesial sekali untuk penghuni surga. Subhanallah. Nah, setelah ini masih ada penjelasan yang lainnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mendapatkan ilmu yang baru lagi ya. Dari beberapa pembahasan dari Berita Islami Masa Kini, ada yang pertama itu adalah jasad orang-orang yang tidak hancur ya. Terus kedua pembahasan kita adalah tentang dalam Islam itu dianjurkan untuk makan buah dulu, baru makan yang berat atau makanan pokok. Itu salah satu metode diet pemirsa, boleh diikutin loh. Dan tadi yang terakhir, makanan dan minuman yang ada di surga. Subhanallah ya. Banyak sekali ya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.